Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Natasha Putri Dias. Saya ingin menjawab tugas di luar kelas yang ke-7. Pertanyaan pertama adalah, berapa durasi waktu kegiatan Bimba A-I-U-E-O? Durasi waktu kegiatan di Bimba A-I-U-E-O adalah 50 menit setiap pertemuan, dan standar pembelajaran dijadwalkan itu 3 kali per minggu. Kemudian pertanyaan kedua adalah, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan awal atau pembuka dan berapa lama durasi waktunya? Kegiatan yang dilakukan pada kegiatan pembuka itu seperti doa sebelum belajar, lalu dilanjutkan menyanyikan lagu wajib Bimba, kemudian dilanjut dialog, bercerita, dan mendongeng. Dan untuk lama durasi waktu untuk kegiatan awalnya itu yaitu sekitar 5 menit. Pertanyaan ketiga adalah, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan inti dan berapa lama durasi waktunya? Kegiatan yang dilakukan pada kegiatan inti itu seperti melakukan evaluasi afeksi anak setiap saat, kemudian dilanjutkan melakukan evaluasi kognitif anak setiap 10 menit sekali, dan yang terakhir melakukan pemberian motivasi dan reward minimal 5 menit sekali. Dan lama durasi waktu untuk kegiatan inti itu yaitu 40 menit. Pertanyaan keempat adalah, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan akhir atau penutup dan berapa lama durasi waktunya? Untuk kegiatan yang dilakukan pada kegiatan akhir atau penutup itu seperti mengulang kembali materi atau modul yang sudah diberikan, kemudian dilanjutkan doa sesudah belajar, lalu menyanyikan lagu pulang sekolah. Dan untuk lama durasi waktu kegiatan akhir atau penutup itu sekitar 5 menit. Pertanyaan kelima yaitu, apa prinsip dasar atau hal mendasar yang harus dilakukan dalam melaksanakan Bimba A-I-U-E-O? Prinsip dasar Bimba yang harus dijalankan yaitu menumbuhkan minat belajar anak melalui proses belajar yang fun learning, terus small step system, individual system, tanpa paksaan, lalu kasih sayang dan komunikasi yang positif. Pertanyaan keenam adalah, kegiatan apa yang menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Bimba A-I-U-E-O? Kegiatan yang menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Bimba adalah menumbuhkan minat belajar untuk melalui proses bermain sambil belajar yang menyenangkan atau bisa disebut juga fun learning. Selanjutnya pertanyaan ketujuh, kapan motivator harus memberikan motivasi atau reward kepada anak? Kita biasanya memberikan reward atau motivasi yaitu ketika si anak berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami sebagai motivator dan berhasil menjawab soal-soal yang telah diberikan. Selanjutnya pertanyaan yang ke-8 yaitu, kapan motivator harus melakukan pengawasan dan pengendalian di dalam kelas? Motivator itu harus melakukan pengawasan dan pengendalian selama seluruh kegiatan berlangsung di dalam kelas. Itu mulai dari kegiatan pembuka, inti, hingga penutup. Tujuannya agar suasana kelas tetap kondusif, aman, dan menyenangkan. Pertanyaan ke-9 adalah, apa saja pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh motivator? Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh kami sebagai motivator di kelas Bimba yaitu memastikan kelas dalam keadaan aman, nyaman, dan kondusif untuk belajar. Kemudian menghindari hal-hal yang membuat anak terganggu seperti suara bising atau konflik antar anak. Lalu menenangkan anak yang menangis, marah, atau tidak mau ikut kegiatan. Kemudian yang terakhir, mengarahkan anak yang mengganggu teman atau melamun agar kembali fokus dengan cara yang lembut dan positif. Pertanyaan ke-10 adalah, apa saja evaluasi yang harus dilakukan oleh motivator selama kegiatan bermain sambil belajar?
Evaluasi yang harus dilakukan seperti evaluasi minat anak, apakah anak terlihat senang, antusias, dan mau ikut kegiatan tanpa dipaksa. Yang kedua, evaluasi ekspresi dan sikap anak, apakah anak tersebut tersenyum, tertawa, dan aktif saat berkegiatan langsung. Lalu yang ketiga adalah evaluasi kegiatan sesuai dengan tahapan. Apakah kegiatan yang diberikan oleh kami sebagai motivator sudah sesuai dengan tahapan pengembangan anak. Lalu yang keempat, evaluasi metode dan pendekatan, apakah sudah cukup variasi kegiatannya atau bisa disebut variation skill untuk menjaga anak tetap senang, semangat, dan tidak bosan. Kelima, evaluasi interaksi sosial, apakah anak bisa berinteraksi positif dengan teman dan motivatornya. Yang terakhir adalah evaluasi hasil belajar secara umum bukan dari hasil akademik, tapi apakah anak mengalami peningkatan minat, kebiasaan positif, dan rasa percaya diri.